Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Aslun fi sholatil jamaah ila aqal wa sahha iktida'u salimin bisalisin. Ya Allah ya karim walal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Wa sahha dan sah hukumnya. Sahha yasihu sihat sahihah. Wa sahha dan sah. Apa yang sah? Failnya iktida'u salimin, bermakmumnya orang yang selamat, bermakmumnya orang yang selamat bisalisin dengan imam yang beser, ya. Imam yang tidak mampu untuk menjaga hajatnya karena memang satu penyakit, ya. Seperti di sini contohnya lil bauli, ya, bas beser lil bauli pada kencingnya, awil mali atau madinya, awit durati atau buang air, ya. Orang-orang yang beser baik dalam masalah buang air kecil atau madinya atau ya buang angin, bermakmum dengan orang-orang seperti itu. Bagi orang yang salim, maksudnya orang yang sehat, ya, yang keadaannya normal, ya, tidak dalam keadaan salisul baul, ya, orang yang beser di dalam kencingnya, boleh dan dihukumi sah bermakmum dengan imam yang dalam keadaan seperti itu. Imun dan sah juga bermakmumnya orang yang berdiri. Imun dan sah juga bermakmumnya orang yang berdiri biqaidin dengan orang yang sholat duduk, ya. Imun dan sah juga sholatnya orang yang berdiri biqaidin dengan orang yang sholat duduk, sah, ya. Kita bermakmum dengan imam yang sholatnya dalam keadaan duduk, ya. Wa mutawaddiin, ya, dan sah juga wa mutawaddiun dan sah juga bermakmumnya orang yang berwudu, ya, bersucinya di dalam melaksanakan sholat dengan berwudu, bimutayammimin dengan orang yang bersucinya dengan tayamum, sah, ya. La talzamhu yang tidak wajib bagi mutayammim apa i'adatun mengulangi sholatnya. Berbeda kalau imam yang bertayamum tersebut imam yang diwajibkan baginya untuk mengulangi sholatnya, ya. Kuyida bisihatil qudwah bimutayammim wa kharaja bihi man talzamu al-i'adah. Berbeda ketika imamnya yang bertayamum itu adalah imam yang wajib untuk mengulangi sholatnya. Kamu tayammin fi mahali yaglibu wujudul ma, yaitu bertayamum di tempat yang di situ terdapat air, maka orang yang sholat bertayamum, ya, dengan di wilayah yang di situ ada air, wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya karena hukum sholatnya tidak dikatakan sah. Nah, bermakmum dengan orang seperti itu juga tidak sah, ya. Ya Allah ya karim wa kuriha dan dimakruhkan. Nah, sekarang hal-hal yang dimakruhkan di dalam kita bermakmum dengan siapa dimakruhkan. Wa kuriha dan dimakruhkan apa? Iktidaun, bermakmum bifasikin dengan orang fasik.
Yang pertama, makruh hukumnya bagi kita bermakmum dengan imam yang fasik. Siapa orang fasik? Ya orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan fasik, kurang akhlak dalam berbicara, kurang akhlak di dalam perilakunya, ya, bergaulnya juga tidak menggunakan adab. Orang-orang fasik, ya, orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Dia sholatnya sah, tetapi bagi kita bermakmum dengan dia hukumnya makanya cari imam atau orang yang memimpin sholat kita adalah orang yang baik, yang minimal tidak menampakkan sifat fasiknya. Kemudian bimubtadi'in, dan makruh juga bermakmum dengan imam yang ahlul bid'ah, ya. La nakfuruhu bibid'atihi, yang tidak mengakibatkan kekufuran dengan kebid'ahannya, ya. La nakfuru bibid'atihi, yang tidak mengakibatkan kekufuran dengan bid'ahnya. Berbeda kalau dengan perbuatan bid'ahnya ini bisa mengakibatkan kekufuran orang tersebut, ya, seperti kaum Mujassimah, ya, itu satu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki jisim sama seperti makhluknya. Nah, kita bermakmum dengan orang tersebut, ya, karena kebid'ahan orang tersebut ini sudah sampai taraf kekufuran. Berbeda dengan ahlul bid'ah, tetapi tingkatannya tidak mengakibatkan ahlul bid'ah tersebut menjadi kufur. Boleh kita bermakmum dengan dia, tetapi dihukumi makruh. Nah, di sini contohnya karafidin, seperti halnya orang Rafidi, Syiah Rafidi, ya. Kemudian juga di dalamnya kalau Mu'tazili, bermakmum dengan orang-orang Mu'tazilah. Siapa orang Mu'tazilah? Wa huwa al-qail bi khalqil Qur'an, yaitu satu kaum, ya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, atau ada miru'yah, atau tidak adanya melihat Allah nanti di akhirat. Wal qadariyu, ya, juga daripada kaum qadariyah, ya, ini orang-orang ahlul bidah yang makruh bagi kita bermakmum dengannya. Siapa orang-orang qadari? Wa huwa al-qail bi khalqil abadi, ya, af'alahu al-ikhtiyariyah, yaitu orang-orang yang berkata bahwa seorang hamba ini memiliki af'alul ikhtiyariyah, ya. Allah berikan kepada hambanya satu perbuatan, ya, ikhtiyariyah, kemudian Allah berlepas tangan atas apa yang dapat hambanya. Ada juga kaum Jahmi, ya. Siapa kaum Jahmi? Wa huwa al-qail bi madhhabi Jahmi bin Safwan at-Tirmidzi, yaitu yang mengikuti pendapat daripada Jahmi bin Safwan at-Tirmidzi, bahwa anawala qudrata lil abdi bil kulliyah, yaitu orang-orang yang berkata bahwa seorang hamba ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, ya, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Berarti diibaratkan seperti debu yang tertiup angin, ya, kemana arah angin menghembus, ya, debu itu akan mengikuti. Begitu juga kita, ya, kemana Allah menghendaki, ya, terserah Allah tanpa ada hasad dan ikhtiar. Nah, kalau kita kan ahli sunnah di tengah-tengah, ya. Kemudian juga yang dikatakan ahlul bid'ah, ya, yang tidak tarapan sampai dengan kekufuran, al-murji, ya, bahwa al-qail bil irja'i wa huwa annahu la yadurru ma'al iman maksiat, yaitu orang-orang yang berkata keimanan dibarengi dengan kemaksiatan tidak bermasalah, ya. Kemudian warrafidi wa huwa al-qail bi anna aliyan karama wajha, ya, asaru ilaihin nabi khilafah, bahwa sahabat Ali karama wajha dia adalah orang yang berhak untuk menjadi pengganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nau aula min ghairihi, bahwa Sayyidina Ali itu lebih utama dari selain. Nah, ini orang-orang yang dikatakan ahlul bid'ah, tetapi kebid'ahannya tidak sampai dengan mengakibatkan kekufuran orang tersebut. Berbeda, ya. Amal ladzi nakfuruhu bi bid'atihi. Nah, sedangkan orang-orang yang dengan kebid'ahannya ini bisa mengakibatkan kekufuran, maka fala tasih al-kufur. Maka tidak sah kita bermakmum dengan orang tersebut bihi aslan sama sekali. Contohnya di sini
kal mujassimati, seperti kaum mujassimah. Wa hum al-qailuna bi anna Allah jismun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki jisim. Ya, ka ajsamillahi ta'ala ala zalika. Dan juga seperti halnya kal falasifah, kaum falasifah, kaum filosof, ya, yang mereka ingkar dengan barunya alam ini, ingkar dengan nanti hari kebangkitan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juz'iyat, memiliki bagian-bagian. Nah, ini haram bagi kita bermakmum dengan mereka ahlul bid'ah yang perbuatan bid'ahnya bisa mengakibatkan kekufuran. Ya, dalam masalah definisi bid'ah ini, ya, ini kan terjadi kerancuhan, ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau menurut kelompok Wahabiyun, ya, itu orang-orang yang mengikuti Syekh Abdul Wahab, ya, Najat, ya. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan ahlul bid'ah dengan perbuatan atau amalan-amalan yang kita lakukan, dari tahlilannya, maulidannya, tawasulannya, macam-macam ahlul bid'ah. Bagi mereka, kata mereka, bermakmum dengan kita ini adalah kalau bisa mereka jadi imam. Makanya orang-orang mengatakan kita ahlul bid'ah. Padahal definisi bid'ah itu ya ulama telah sepakat, terutama dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang bermadzhab Syafi'i, bahwa bid'ah itu memang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bid'ah hasanah, makruhah, dhalalah, dan lain sebagainya. Itu harus dipahami daripada definisi bid'ah itu sendiri, ya. Jadi makruh hukumnya bagi kita bermakmum yang pertama dengan orang fasik, yang kedua dengan orang ahlul bid'ah. Di sini dicontohkan seperti karofidiyun, wa illam yujad, ya, walaupun tidak didapati siapa ahadun seseorang siwahuma yang selainnya fasik wa mubtadi, walaupun nggak ada orang yang memang mampu untuk menjadi imam, ya, kecuali cuma 2 orang ini nih yang bacaannya bagus, yang tahu aturan di dalam sholat, tetap makruh, ya, tetap makruh bagi kita bermakmum dengan mereka, ya. Ayyukrahu al-iqtida bihima wa illam yujad wa dzalika al-khilaf fi sihhati iqtida bihima li adami amanatihima. Berarti kalau bermakmum dengan mereka walaupun tidak didapati orang lain selain mereka, ya, al-munfarid afdal minal jamaah. Karena dengan berjamaah dengan mereka, satu-satunya adanya mereka, ya, jamaah kita menjadi makruh. Sedangkan kemakruhan di dalam berjamaah ini bisa menghilangkan keafdhaliyahan sholat berjamaah, keutamaan daripada sholat berjamaah. Berarti al-munfarid afdal minal jamaah kalau kita berjamaah dengan mereka. Karena berjamaah dengan mereka juga tidak mendapatkan hasil dari fadilatul jamaah. Dalam pembahasan kita, kemakruhan yang ada di dalam sholat berjamaah itu semua bisa menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Nah, ini wa illam yujad, walaupun tidak didapati siapa ahadun seseorang, satu orang pun, siwahuma yang selainnya fasikin wa mubtadi, walaupun tidak didapati tetap makruh malam yahsya, selama tidak mengkhawatirkannya syahs, ya, fitnatan pada fitnah. Kalau memang tidak mengkhawatirkan fitnah, ya, apalagi dalam masa-masa politik seperti yang ada di Timur Tengah, ya. Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah bermakmum dengan orang Syiah, kalau di Timur Tengah udah dicap di orang Syiah, repot, ya, repot. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah bermakmum dengan ulama orang Syiah, ya, nyebar tuh misalkan di medsos, wah berarti ulama orang Syiah, pengikut Syiah, mendukung Syiah, ya. Kan banyak tuh kita melihat bagaimana, ya, Habib Al-Umar bin Hafid bergaul dengan orang-orang Syiah, bergaul dengan orang-orang Nasrani.
Nah, itu bisa dijadikan ya bahan untuk ya mencemooh, memfitnah dan lain sebagainya. Bisa terjadi fitnah. Ya mendingan ya kalau cari selamat ya tidak usah. Ini kebanyakan fitnah seperti itu. Wakila dan ada yang mengatakan lah ya siku tidaklah sah apa iktida'u bermakmum bihima dengan fasikin wa mubtadi. Dan pendapat kedua bahwa hukumnya tidak sah bagi kita bermakmum dengan imam yang fasik dan bermakmum dengan imam yang ahlul bid'ah. Pendapat yang kedua lebih berat lagi. Ya, sekarang nyari orang yang gak fasik itu susah. Ya, nyari orang yang gak fasik itu susah. Kalau kita ikut pendapat yang kedua, udah kita sholat di rumah aja dah, ya. Sholat di rumah, karena hukum pendapat yang kedua ini mengatakan la yasih ya al-iqtidah bihima aidil fasik wal mubtadi. Wa kuriha dan dimakruhkan lagi aidan sama seperti di atas atau iqtidaun bermakmum bimuwaswisin dengan orang ya imam yang waswas. Ya, imamnya waswas sholatnya makruh. Wa aklafa dan imam yang belum sunat. Sampai sini belum sunat. Ya, ya. Kalau belum sunat jangan jadi imam, makruh. Ya. Walaupun ente bacaannya bagus, tapi kalau belum sunat jangan. Ya, ya. Kenapa dimakruhkan? Ya, ya. Wa huwa alladzi lam yahtani. Ya, sawabun ma qablal bulu wa ma ba'dahu, baik dia sudah balik ataupun tidak. Ya li'annahu qad la yuhaltu ala ma yusharatu li sihhatis sholati fadlan an imamati. Karena dikhawatirkan terkadang mereka tidak berhati-hati dengan kaitannya syarat sahnya sholat, yaitu harus bersuci dalam ceboknya, kalau kencing enggak bersih-bersih banget, nah, bisa membuat najis di dalam sholat. Ya, ini makruh bermakmum dengan imam yang belum sunat. Tanya dulu imamnya udah sunat atau belum? Ya, kalau belum jangan jadi imam. Ya, misalkan di rumah nanti pulang ada Pak Haji lagi ngomongin, Pak Haji udah sunat belum? Ya, ya, tanyain. Tempelan yang dia sama Pak Haji. Ya, la biwaladin zina, tidak makruh bermakmum dengan anak hasil zina. Imamnya ya seorang anak yang dihasilkan di luar nikah, ya nggak makruh. Ya, yang kesalahan orang tua tidak bisa dilimpahkan kepada kesalahan kepada anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, buat setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, nggak makruh, boleh. Ya, lakinnahu akan tetapi iktidak biwaladil zina itu khilaful aula, hukumnya khilaful aula, bertolak belakang dengan yang utama. Yang utama ya jangan, ya yang utama nggak usah cari imam yang benar-benar sempurna. Ya, ya. Wakhtaro dan memilih siapa as-subki imam subki. Wakhtaro dan memilih siapa as-subki imam subki wa mandan ulama. Tabahu yang mengikuti siapa man pada imam as-subki, ya, dan ulama-ulama yang mengikuti kepadanya, memilih intiqa al-karahati pada tidak adanya kemakruhan, intiqa al-karahati pada tidak adanya kemakruhan, idza ta'azzarat ketika tidak mungkin, atau uzur ketika adanya uzur, ya, atau tidak mungkin apa al jamaatu sholat jamaah illa khalfaman, kecuali di belakang imam, tukrahu yang dimakruhkan apa jamaah, khalfahu di belakangnya man. Menurut Imam Subki dan yang mengikuti pada pendapat Imam Subki bahwa tidak ada kemakruhan sama sekali ketika tidak mungkin melaksanakan berjamaah kecuali di belakang orang-orang yang dimakruhkan tadi. Ya, kalau memang adanya cuma orang-orang yang dimakruhkan tadi seperti orang fasik, ahlul bidah,
orang wasawis, orang belum sunat, yang adanya dia doang yang jago, adanya dia doang yang mampu di dalam menjadi imamah, paham tentang hukum, bacaannya sesuai, ya kata yang suki gak mampu, karena memang pilihannya cuma dia doang. Bal hiya, akan tetapi jamaah, sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama minal infiradi, dari sholat sendiri. Bahkan Imam Suki dan pengikutnya atau ulama yang mengikutinya mengatakan sholat berjamaah tetap lebih utama daripada sholat sendiri, walaupun imamnya dalam keadaan seperti tadi, karena memang adanya dia doang. Tetapi wajah sama dan mantap atau kuat siapa syekhuna guru kami bi annaha, bahwa sesungguhnya karohah, kemakruhan, itulah tazulu, tidaklah hilang apa kemakruhan, hina idin, ketika ta'adzaratil jamaah illa khalba man tukrahu khalbahu, bahwa menurut syekhuna tidaklah hilang kemakruhan ketika sholat berjamaah ini dilaksanakan kecuali di belakang orang-orang yang tadi yang dimakruhkan. Tetap hukum makruh itu berlaku. Balil infirad, bahkan adapun sholat sendiri itu afdalu, lebih utama minha, dari berjamaah. Jadi pendapat kedua tetap walaupun adanya cuman dia doang ahlul fasik misalkan atau ahlul bid'ah yang mampu menjadi imam, tetap menurut pendapat syekhuna bahwa berjamaah dengan dia hukumnya makruh, dan sholat sendiri itu afdalu minal jamaah, lebih utama daripada sholat berjamaah. Berarti terdapat terjadi dua pendapat, tinggal nanti pilih yang mana. Gitu juga ya. Ya Allah ya Bakarim, wa qala, dan berkata sebabadu ashabina, sebagian sahabat kami dari sahabat Imam Asy-Syafi'i, wal aujahu, adapun qaul yang aujah, inti di sisiku itu mah pendapat qalahu yang mengatakan pada masyhab As-Subki, Imam Subki rahimahullah taala. Nah, menurut Ashabus Syafi'i, sebagian Ashabus Syafi'i, qaul yang aujah adalah pendapat Imam Subki, hilangnya kemakruhan ketika berimam bermakmum dengan orang-orang yang dimakruhkan menjadi imam, ya kalau memang adanya dia doang, jamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Ya, ya Allah ya Karim, paham ya dari hal-hal dikaliku yang ada di dalam sholat berjamaah dari awal pembahasan kita. Ini harus dipahami di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah, agar apa yang kita lakukan di dalam berjamaah ini betul-betul kita mendapatkan keutamaan berjamaah, kita mendapatkan hikmah dari sholat berjamaah, dan juga kita telah menggugurkan kewajiban berjamaah bagi ulama yang mengatakan jamaah itu wajib, dan juga kita mendapatkan kesunahan akadah bagi ulama yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah. Perhatikan aturan-aturan yang ada di dalam sholat berjamaah, biar gak ngacok. Kebanyakan orang sekarang ngacok di dalam melaksanakan sholat berjamaah sesuai aturan yang berlaku. Nah ini tertib batuk. Ya, adapun menjelaskan tentang hal yang penyempurnaan tertibah, penyempurna dari sholat berjamaah. Ya, wa udhurul jamaati, adapun udzur jamaah. Nah, sekarang kita membahas tentang alasan bagi kita untuk boleh tidak melaksanakan sholat jamaah. Wal jumu'ati, kal jumu'ati, seperti halnya sholat Jumat. Ya, kal jumu'ati, halnya seperti halnya sholat Jumat. Wa udhurul jamaati, adapun udzur alasan-alasan bolehnya kita tidak berjamaah. Kal jumu'ati, halnya seperti halnya sholat Jumat. Begitu juga dalam masalah sholat Jumat, boleh gak kita gak sholat Jumat? Nih antaranya nih alasan kita boleh meninggalkan sholat berjamaah, boleh meninggalkan sholat Jumat. Biar tahu ya,
Ya, yang pertama kabarnya itu matorun karena hujan. Hujan yang bagaimana ya bulu yang bisa membasahi apa mator. Hujan tersebut sawabahu pada pakaiannya muridul jamaah, orang yang pengen jamaah atau orang yang pengen sholat Jumat. Ya. Lil khabari as-sahihi karena berdasarkan khabar hadis yang sahih. Ya. Yang pertama dari alasan bagi kita boleh meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan sholat Jumat adalah disebabkan hujan deras yang mengakibatkan pakaian kita menjadi basah. Ini berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Annahu sallallahu alaihi wasallam. Wah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu amarah memerintahkan Nabi bisolati dengan sholat firrihali di rumah-rumah, pondokan-pondokan. Yauma matorin pada hari datangnya hujan. Pada hari datangnya hujan ya bulu yang bisa membasahi. Ya. Apa mator asfalan ni'ali pada alas, ya sendal, alas, ya sepatu, ya asfalan ni'ali pada bawahnya alas sepatu. Ya. Nih hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ya dalilul liqaulil mator udhur, dalil liqaulil mator adanya hujan itu menjadi uzur. Walafdul khabar lafaz hadisnya bagaimana? Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Abi Marih an abihi qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Fa asabana matarun, kemudian mengenai kepada kami hujan. Lam yabur asfarani alina, yang tidak mengenai bawah sendal-sendal kami. Panada munadi, kemudian memanggil orang panggilan Rasulullah SAW. Sholatlah kalian fi rihalikum, di rumah-rumah kalian atau di pondokan-pondokan kalian, di tenda-tenda kalian, kemah-kemah kalian. Ini dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ya, tentang hujan ini merupakan udzur bagi orang, boleh untuk tidak berjamaah, boleh bagi orang untuk tidak Jumat. Ya. Bikhilafi ma, berbeda dengan hujan la yabulluhu, yang tidak membasahi apa hujan pada sawu. Berbeda kalau hujannya ini hujan yang tidak sampai membasahi pakaian kita, ya. Nah, ya memang seperti itu. Kalau hujannya tidak sampai membasahi baju kita, berarti hujannya cuma rintik-rintik, ya. Hujan rintik-rintik, ya. Atau minimal masih ada payung yang bisa kita ya berangkat untuk sholat Jumat atau jamaah, ya. Nah, ya memang seperti itu. Qatrul ma'i, ya, qatrul ma'i adapun tetesan air min sukufil tariqi, dari talang-talang jalan atau ya sukuk, ya sukuk itu ya talang, ya kalau di rumah kan talang atau talang, ya, yang ada di jalan, ya kalau kita lewat itu kan ada talang, oh, ya airnya jatuh kubura kencang karena talang-talang air, ya itu udhurun, merupakan uzur, ya. Jadi kalau kita mau ke masjid banyak talang lewat, airnya bisa menciprati pakaian kita dan sebagainya, itu merupakan uzur bagi kita, boleh tidak berjamaah, boleh tidak sholat Jumat. Wa illam yabullahu, walaupun ya tidak membasahinya qatrul ma'i, tetesan air dari talang yang ada di jalan, ya, pada pakaian, walaupun tidak mau basahi pakaian kita, ya kenapa alasannya? Di ghalabati najasatihi, karena ghalabahnya, ya najisnya, ya qatrul ma, tetesan air yang jatuh dari talang, dikhawatirkan ada najis yang menciprati pakaian kita.
kita walaupun tidak membasahi, apalagi kalau di jalanan kuatnya mampet ya. Kuat Bekasi kan rata-rata mampet, karena kalau berangkat dari Kranji kemari itu banyak kuat mampet. Kalau kuat mampet airgotnya itu ke jalan-jalan. Kalau naik motor kita pelan-pelan, ada mobil kenceng jebret keciprat, tantu ke sarung, keciprat tantu ke baju, yang ada sarung kita kena cipratan dari air. Udah jelas-jelas airgot sumbernya dari kamar mandi. Oh, kamar mandi ngapain? Kencing, dan lain sebagainya, airnya ke got, begitu bau dan sebagainya. Ya najis itu dikhawatirkan seperti itu ya. Boleh got-got kita ya drainasenya kurang baik, perlu diperbaiki lagi. Itu banyak ya. Itu bahaya dah kalau keranjang itu banyak. Motor ngebut jurur ya, nyiprat udah pasti ya, udah pasti. Nah ini karena khawatir ghalabah ya, mengenainya najis pada saub kitral ya qatrul ma tersebut, au istiqdari atau menganggap jijiknya qatrul ma air cipratan tersebut, maka itu merupakan uzur bagi orang boleh tidak melaksanakan Jumatan, boleh tidak melaksanakan sholat jamaah. Wawahalun, dan juga ya apa namanya, kotoran hewan. Kalau zaman dulu kebo diumbar, sapi kalau di kampung-kampung itu masih kambing diumbar, kebo diumbar. Jika ketika jalan itu banyak tai kebo, banyak tai sapi, banyak tai kambing. Lam yakman, yang tidak merasa aman siapa sahas ma'ahu bersama wahal ya, kotoran hewan. Yang tidak aman ya at-talawuza pada ya mengenai ya bil masyi, sebab berjalan fihi di kotoran hewan tersebut. Saking banyaknya kotoran, kalau kita lewat udah pasti ya nyerempet kena ke pakaian gitu. Karena kalau keadaannya seperti itu, boleh dah kita nggak berangkat Jumatan ya. Apalagi sekarang got-got banyak kayak gitu ya, kotoran manusia ya. Nah ini boleh. Kemudian lagi ya awizalqa, atau tak khawatir keterpleset karena kotoran tersebut. Kalau kepleset jatuh ya, dudukin tai kebo ya, kena muka lagi tai kebonya ya, pulang dibagi dua, tinggal belah dari tai kebo, pulang bagi dua ya. Waharun syadidun ya, dan juga ya udrul jamaah atau daripada matorun ya, wawahalun waharun syadidun, dan panas yang sangat atau panas yang menyengat. Ini juga merupakan uzur bagi kita, boleh tidak jamaah, boleh tidak Jumatan ya. Matahari lagi panas-panasnya, sedang panas-panasnya. Ini biasanya di Timur Tengah. Kalau di kita mah ya panasnya masih belum seberapa. Biasanya di Timur Tengah ya, panasnya luar biasa. Kalau kita keluar tuh nyematnya luar biasa ya. Boleh bagi kita nggak berangkat Jumatan kalau emang keadaannya panasnya luar biasa. Harun syadidun ya, panas yang menyengat atau yang sangat ya. Kemudian wa in wajada, walaupun mendapatinya dia dilan pada ya, apa namanya, au kalau bahasa Jawa bahasa kita apa ya, naungan. Wa in wajada, walaupun mendapatinya dia dilan pada naungan ya, yamshi, yang bisa berjalan siapa sahas fihi, di dalam til, walaupun dia mendapati payung buat jaga-jaga dari panas, tetap nggak apa-apa, nggak Jumatan ya, walaupun dia ada payung, ada ya mantel bisa menutupi dirinya dari panas, atau ada genteng-genteng kalau lewat ke masjid atau rumah orang. Tapi kalau panas dahsyat, boleh bagi dia nggak Jumatan, walaupun ada naungan yang dia bisa bawa untuk melaksanakan sholat jamaah atau Jumat, tetap boleh nggak Jumatan atau nggak jamaah. Wabarun, dan juga atau
atapnya wa matarun wa bardun, dan dingin syadidun yang sangat, yang menyakit ya, dingin yang sangat. Itu juga merupakan udzur daripada bolehnya kita tidak jamaah dan tidak jumatan. Wadul matun, dan gelap syadidatun yang sangat, bilaili pada malam hari, gelap gulita, mati lampu ya, ya, kemudian gak ada rembulan, lagi gelap banget, mau ke masjid gak kelihatan di jalanan, boleh kita nggak berangkat ke masjid jamaah. Wa masyaqqatu maradin, dan masyaqqat sakit, berat karena sakit ya, berat karena sakit. Wa illam yubih, walaupun tidak diperbolehkannya masyaqqatul marad ya, sakit tersebut, al julusa pada duduk fis sholat fil fardhi, di dalam sholat fardu, walaupun sakitnya ini tidak diperbolehkannya bagi dia sholat sambil duduk, berarti nggak perlu sakit yang parah. Yang penting sakit di sini koidnya adalah bisa menghilangkan kehusyuan daripada sholat. Nah di sini nih ya, ma'ahu al-hudur masyaqqatun tusallibu kamalil khusyu', yaitu bisa merusak kesempurnaan dari kekhusyuan di dalam sholat. Boleh sakit, misalkan habis kena paku nyer di kaki nih. Kalau sholat Jumat itu nyer-nyernya luar biasa, pakunya paku karatan ya, kena rabies ya. Nah itu boleh dah, walaupun kita mampu berjalan ya, tapi kalau sholat duduk nggak boleh, karena masyaqqatul maradnya tidak sampai diperbolehkannya bagi kita sholat sambil duduk. Nah ini ya, la sudah tidak, karena sudah ya, pusing. Kalau pusing nggak boleh ya, harus berangkat. Ya sirun, yang sedikit, pusing ringan ya, pusing kepala cuma ringan doang ya, biasa orang pusing ya, pusing doang nggak jumatan, nggak boleh ya. Wa mudafa'atu hadasin ya. Nah ini pusing itu juga termasuk udzur orang boleh melakukan sholat, meninggalkan sholat Jumat biraf'i ma'tufun ala masyaqqat ya. Wa huwa muhtarizuha wa nihaya ammal khafif ya, adapun sakit yang ringan kasuda yasir ya, pusing, wahama khafifa, panas yang tapi ringan, falaysa bikudrin li'annahu la yusamma maradun, karena orang tersebut belum dinamakan orang sakit. Panas baru panas dikit ya, pusing baru pusing dikit, itu bukan udzur baginya meninggalkan sholat jamaah dan juga meninggalkan sholat Jumat. Kemudian lagi atapnya wa matwar wa mudafatu hadasin, dan menahan hadas, ngempet, nahan hadas, nahan buang min baulin, dari kencing, waitin atau buang air besar, aurihin atau buang angin ya, kepengen kebelet banget ini. Wah Jumat udah mepet-mepet ini, kalau anda sholat Jumat nanti sholatnya udah khusyuk, boleh kita berangkat. Kencing dulu, habis itu nongkrong dulu, selesai boleh ya. Maktufun aidun alal mator wa udurul jamaah mudafatu hadasin golabatuhu, maksudnya memang terkena dia ya daripada menahan wa mahalu qarin mudabah udron bitar jamaah illam yatamakkan min tabrigi nafsihi, kalau memang tidak mungkin bagi dia mengosongkan dirinya dari dari kencingnya atau nya atau kentutnya. Wa tatahhur qabla al-faut, dan bersucinya sebelum habisnya waktu jamaah atau Jumat ya, enggak sempat film tamkin, maka apabila mungkin min dzalika ya, walam taf'alhu la takun udra bida, kalau mungkin bagi dia habisin dulu tuh kencingnya, habisin dulu tuh nongkrongnya ya,